Ya teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan sesingkat mungkin tentang solusi agar asap dari Ninja 2 Tak itu bisa benar-benar hilang. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di Ninja 2 Tak, knalpot standar bawaan pabriknya Ninja 2 Tak, di bagian chambernya itu terdapat catalytic converter dengan ukuran besar. Nah, ini kan saya mencoba mencari solusinya menggunakan catalytic converter dengan asap hilang tanpa mengurangi performa. Nah, itu saya mencoba catalytic converter itu tetap di chamber seperti knalpot standar, itu selalu gagal. Jadi torsinya malah justru memang lebih tinggi daripada knalpot racing, tetapi maksimum RPM-nya itu akan turun. Horsepower akan kecenderungan sama ya, tapi dengan syarat bagian silencernya itu silencer racing. Itu ternyata maksimum RPM-nya itu selalu di bawah, biasanya di 10.500 ke 11.000 RPM itu sudah mentok. Padahal kalau menggunakan knalpot racing yang bawaannya di bagian chambernya itu kan kosong, apalagi yang menggunakan leher C dan stingernya itu ukuran kecil dan bagian belly atau chambernya itu diameternya besar, itu kecenderungan maksimum RPM-nya lebih tinggi. Nah, itu maka saya mencoba mencari solusi memasang catalytic converter ukuran kecil dipasang di bagian silencernya, silencer racing. Jadi saya mencari solusinya memasang catalytic converter di bagian pangkal silencer ini. Saya sudah mencoba dipasang di belakang, itu bisa mengurangi emisi. Kalau dipasang di bagian akhir, itu emisi asapnya itu tetap banyak. Nah, yang saya pelajari dari beberapa hari atau beberapa minggu ini, beberapa bulan lebih tepatnya, itu jadi kalau tidak menggunakan SAS atau HASAS maupun menggunakan knalpot standar yang ada catalytic converternya, jadi catalytic converter pakai silencer pakai catalytic converter maupun knalpot standar, itu asap akan cenderung tetap ada, tetap muncul. Jadi HASAS atau HASAS, saya sebut saja HASAS, itu fungsinya adalah menambah suplai udara langsung ke dalam chamber. Nah, itu karena sisa pembakaran itu melewati catalytic converter, itu catalytic converternya itu kan akan menahan panas. Ketika sudah panas, akan dilewati emisi itu kan masih ada bahan bakar yang belum terbakar, sisa pembakaran yang masih belum terbakar dengan sempurna itu masih ada. Yaitu karena panas ditambah ada oksigen tambahan, dan api itu panas itu akan kecenderungan bereaksi dengan oksigen sehingga terjadi pembakaran lagi di dalam chamber yang ada catalytic converternya. Nah, kalau tidak ada tambahan SAS, itu kalau misalkan di bawah RPM rendah, itu akan kecenderungan asapnya muncul lagi meskipun knalpot standar ya. Apalagi yang catalytic converter yang dipasang di silencer karena ukurannya lebih kecil. Jadi harus solusinya adalah menggunakan SAS. Jadi mau menggunakan catalytic converter dipasang di silencer maupun di perut, itu tetap menggunakan catalytic converter. Menggunakan catalytic converter di perut standar itu akan kecenderungan asapnya lebih cepat hilang. Kalau di silencer asapnya agak lebih lama, tapi yang jelas menggunakan catalytic converter, posisinya dimanapun itu akan kecenderungan asapnya hilang. Nah, kekurangannya itu tadi karena kalau tidak menggunakan SAS, karena tidak ada oksigen tambahan untuk membakar kembali. Jadi kalau di bawah RPM rendah akan muncul lagi emisinya yang berbentuk asap, karena 2 tak itu kan olinya terbakar, jadi akan muncul asap berbeda dengan 4 tak. Nah, itu seperti itu. Jadi solusi pertamanya adalah menggunakan SAS. Terus juga solusi keduanya adalah menggunakan busi dingin. Busi dingin itu pelepasan panasnya lebih baik dibandingkan busi panas. Jadi kalau busi dingin itu bisa suplai bahan bakar yang masuk akan mendekati ideal. Mendekati ideal itu berarti tidak perlu tambahan bahan bakar lebih banyak agar mengoptimalkan suhu ruang bakar. Jadi kalau menggunakan busi panas, itu karena pelepasan panasnya itu tidak sebaik busi dingin, sehingga
akan kecenderungan membutuhkan suplai bahan bakar lebih banyak untuk mendinginkan. Kalau bahan bakarnya lebih banyak, akan kecenderungan emisinya akan lebih banyak lagi, apalagi tidak menggunakan SAS. Nah, itu solusi kedua ya. Jadi harus menggunakan busi dingin. Terus yang ketiga, ini solusi yang saya hasil dari riset sendiri selama beberapa minggu ini. Jadi menggunakan catalytic converter di silencer ini bisa ditambahi heater atau pemanas. Pemanas itu menggunakan kabel nichrome atau nichrome wire. Nichrome wire itu seperti ini. Ini bisa kelihatan. Jadi nichrome wire ini itu biasanya dipakai di pemanas seperti water heater, solder, terus hair dryer, terus catok ya, dan juga dipakai di vape yang biasa dipakai untuk pengganti rokok. Nah, ini saya membongkar solder yang rusak. Dalamannya itu juga ternyata nichrome wire. Ini udah rusak, tapi kabel nichrome-nya masih bisa digunakan dengan baik. Ini seperti ini kelihatannya dalamnya. Jadi di dalam sini kan keluar ujung-ujung. Ini rusak karena kabelnya itu putus karena jatuh ya. Nah itu. Jadi solusinya yang terakhir dari ini, solusi yang menurut saya udah paling mentok. Jadi kalau misalkan menggunakan SAS, tanpa menggunakan SAS pun itu akan mempertahankan panas di bagian catalytic converter. Jadi bagian catalytic converternya itu akan dililit kabel nichrome, jadi akan bentuk seperti ini, garis-garis. Nah itu, ini panas, jadi kabel nichrome ini harus dialirin listrik. Nah ini saya mencoba menggunakan aki. Aki bisa panas tapi tidak terlalu maksimal, dan juga ternyata menurunkan kelistrikan di aki. Jadi kalau menggunakan langsung dari aki itu menurut saya bukan solusi terbaik, akan mengganggu kelistrikan di motor. Apalagi kalau kiproknya atau pengisian listriknya masih menggunakan half wave. Maka saya mencari solusi, saya melihat di YouTube itu ternyata spool magnet. Bahkan motor matic sekelas Honda Beat itu ternyata voltase yang langsung dari spool ini sangat tinggi. Jadi meskipun aliran listriknya masih alternate current atau AC, itu bisa menghasilkan voltase sekitar 50-60 volt. 50-60 volt meskipun masih AC ya. Nah ini saya juga sudah mencoba di Ninja 2 tak. Kalau ini bagian spool magnet ini itu ternyata kalau tidak dialirkan ke kiprok, itu voltasenya itu benar-benar hasil ketegangannya itu sangat tinggi, sampai 70-80 kalau RPM-nya mentok. Kalau RPM biasa mungkin sekitar 35 atau 40. Maka misalkan di kiprok ini kan dialirkan ke AC kan sebenarnya cuma butuh 12 volt. Meskipun DC ya, DC sama AC itu beda. Tapi setelah saya coba pasang langsung, jadi ini kabelnya, ini lebih jelas ya. Kabelnya ini tuh dicabang, yang sebenarnya ini langsung kiprok dua ini, tapi ini saya cabang langsung berhubung dengan heater. Itu ternyata tidak mempengaruhi kualitas kelistrikan di kiproknya. Ternyata masih banyak aliran listrik, sampai kalau digeber tinggi itu biasanya voltasenya itu sampai 15 volt lah, 15-16 volt. Itu ternyata meskipun di aliran di sini itu tidak mengurangi kualitas pengisian listriknya, karena memang dari spool dan magnetnya itu sudah aliran listrik yang dihasilkan itu sudah besar. Nah itu juga, ini saya juga mengukur ini kira-kira wattnya itu sekitar 70-80 watt, atau kalau misalkan terlalu banyak bisa sampai 100 watt. Ini mentok-mentoknya 70 watt tanpa mempengaruhi kualitas kiprok. Nah itu, ini bisa panas banget. Jadi di bawah RPM rendah atau RPM sedang, ini bagian silencer itu bisa panas. Kalau kena air itu bisa langsung mendidih. Nah itu, kalau misalkan sudah mencapai di suhu yang maksimal, suhu yang optimal, itu saya pasang juga termostat di sini ukuran 135 derajat Celcius.
Jadi ketika sudah mencapai suhu maksimalnya itu aliran listriknya akan terputus. Jadi saya pasang di luar, jadi kayak semacam termostat ini saklar otomatis. Saklar otomatis tapi menggunakan suhu 135 derajat Celcius. Jadi kan ini mengeluarkan radiasi panas. Ketika kena ini itu akan mati sendiri. Nah, itu jadi solusi yang menurut saya ini jalan keluar kalau tidak menggunakan SS. Itu akan bisa membuat ini panas. Ketika panas itu emisi yang lewat akan terbakar ya, akan berkurang. Nah itu. Jadi ini solusi yang terakhir. Ya, meskipun motor 2 tak itu di luar negeri sana, di Eropa sana itu sudah mencapai Euro 5 ya, rekor tertinggi Euro 5. Tapi untuk motor dengan teknologi motor Ninja 2 tak itu menurut saya masih baru sebatas Euro 2, meskipun asapnya hilang ya. Jadi ini solusi terakhir dengan budget murah, itu pakai nichrome wire, jadi panas tanpa mengurangi kualitas pengisian listrik dan juga tidak mengurangi kualitas performa. Jadi kecenderungan karena ini sudah panas, karena panas tentunya gas yang lewat sini itu akan lebih lancar. Nah itu saya merasa lebih enteng. Nah ini saya juga sudah mencoba untuk ngetes dyno. Jadi video part berikutnya akan saya tunjukkan tentang efeknya menggunakan heater di silencer. Ya mungkin informasi tentang silencer yang menggunakan heater, katalitik komuter dengan heater itu cukup di sini aja. Jadi ini adalah solusi yang menurut saya udah paling mentok ya, karena memang mau nggak mau harus ada tambahan udara masuk ke dalam knalpot, yaitu seperti menggunakan HSAS atau SAS, dan juga menggunakan busi dingin. Nah, yang bahan bakarnya itu lebih mendekati ideal sehingga lebih sedikit dibandingkan busi panas. Nah itu yang itu. Jadi saya coba rangkum ya. Pertama itu HSAS atau HSAS itu penting. Terus kedua settingan bahan bakar itu penting. Terus juga berikutnya adalah yang ketiga itu oli yang digunakan itu juga penting. Jadi kalau misalkan oli yang digunakan itu jasanya semakin rendah atau di bawah FC, FB itu emisinya akan cenderung lebih banyak karena akan menimbulkan kerak ya. Deterjensinya lebih di bawah dibandingkan FC. Jadi semakin ke bawah, jadi FD itu yang terakhir ini paling tinggi, di bawahnya FD itu FCFD. Semakin ke bawah itu tingkat deterjensinya akan semakin sedikit sehingga akan cenderung asapnya lebih banyak. Nah, terus kalau APTC itu lebih ke tingkat pelumasan olinya. Nah, terus juga faktor berikutnya adalah flash point dari oli samping tersebut. Jadi kalau oli samping tersebut flash pointnya itu rendah, itu kecenderungan asapnya akan lebih sedikit lagi. Tapi kalau untuk air point tinggi saya tidak menyarankan kalau flash pointnya rendah. Nah, jadi cocoknya untuk flash point tinggi kalau mau sering ngebut. Jika ada faktor lain seperti viscosity di 100 derajat Celcius itu berapa skalanya, yang saya dapatkan itu viscosity di 100 derajat itu minimal 9,5 kalau ingin ngebut. Contoh seperti Moto 510 itu kenapa tetap bertahan di pasaran, karena memang tingkat pelumasannya itu dari data sheetnya itu memang bagus ya. Dia flash pointnya 117 derajat Celcius, terus juga viscosity di 100 derajat Celciusnya itu 9,8, jadi di atas 9,5 meskipun belum full sintetik. Itu informasi tambahan aja sekedar saya nih. Nah itu jadi faktor 3 itu ya. Terus berikutnya adalah solusinya menggunakan katalitik komputernya itu dipasang heater. Jadi kalau 4 solusi ini itu digunakan semua, tentunya asap akan semakin hilang, semakin cepat hilangnya ya. Oke, berikutnya adalah saya akan memperlihatkan perbandingannya secara performa di dyno. Itu bagaimana kalau jalur kabel ke bagian heaternya ini dipasang dengan tidak dipasang, itu bagaimana efek performanya. Ya, tentunya lihat saja nanti di video berikutnya. Oke, mungkin informasinya sudah cukup. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.